Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita bersyukur karena anugerah Tuhan senantiasa melingkupi saya dan saudara sehingga diberikan kesehatan hingga hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya membawakan renungan pada pagi kali ini. Namun sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan yang ada, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam syurga, saat ini kami hendak belajar firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang kami pelajari dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, pikiran kami untuk senantiasa belajar mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya mengambil semua tema tentang milikilah pengharapan dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, milikilah pengharapan dalam Tuhan. Saya mengambilnya dari Kolose 1 ayat 23 yang isinya demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ketika kita membaca firman ini ada 3 pertanyaan yang muncul. Jika kita mengamati dengan seksama dalam bacaan tersebut, yaitu 1. Mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Yang kedua, kepada siapa manusia harus berharap sepenuhnya? Dan yang ketiga, bagaimana agar memiliki pengharapan? Dalam bacaan yang kita baca bersama bahwa Rasul Paulus mengajak kita setiap orang percaya kepada Kristus memiliki iman yang teguh dan tidak mudah goncang. Saya ulangi lagi, memiliki iman yang teguh dan tidak mudah goncang. Artinya, mengikuti Yesus harus memiliki ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus secara benar. Ibu terkasih, iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada sebuah pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan akan berdampak bagi orang lain. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk memiliki sebuah pengharapan, diantaranya keyakinan. Kedua, psikologinya bagaimana, dan 3, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Sepertinya menjanjikan. Namun hati-hati, semua itu dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Karena kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandarannya. Yang paling sepele. Oh, kalau kita masuk keyakinan ini akan diberkati berlimpah, secara otomatis terbesit, secara finansial tidak ada masalah. Realitanya, setiap manusia pasti memiliki masalah. Setiap manusia pasti memiliki hambatan, tantangan. Dalam kitab Injil mengajarkan kita semua bahwa pengharapan yang pasti dari segala aspek hanya kepada Kristus. Kalau kita amati dengan lebih jauh lagi dalam Mazmur 33 ayat 18b, jelas dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Artinya Tuhan mau kita takut pada Tuhan bukan karena dilihat manusia, namun betul-betul tertanam dalam kehidupan kita, senantiasa dalam setiap langkah-langkah kita diingatkan oleh firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Dalam berbagai masalah dihadapi, kita mempunyai sandaran yang jelas, yaitu Tuhan. Bukan lewat pengertian kita sendiri. Oh, kalau ada masalah kita mesti begini, enggak. Tapi kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, dari kita pelajari dari Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorai-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
belajar bersyukur di balik setiap masalah yang ada, walaupun kondisi saat dan ini tidak baik-baik saja. Namun, karena kita meyakini ada tangan Tuhan yang senantiasa menggandeng saya dan saudara, menuntun kita, menopang kita, maka segala sesuatunya akan nampak baik-baik saja. Seolah-olah tidak ada masalah. Bapak Ibu terkasih, kita belajar dan patut mengikuti keteladanan Paulus dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid yang senantiasa memiliki pengharapan yang benar. Karena Paulus dapat mengakhiri garis finishnya dengan baik karena memiliki sebuah pengharapan yang benar, yaitu pengharapan kepada Injil. Ada 3 yang dapat kita teladani dari Paulus dalam mencapai garis finishnya, yaitu pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Kita menyadari bahwa janji Allah bukan sekedar PHP atau isapan jempol belaka, melainkan sebuah kepastian. Disinilah Paulus memiliki kerinduan yang terus-menerus untuk bertumbuh dalam kebenaran meski harus menghadapi sebuah tantangan. Karena ketika kita mau bertumbuh dalam kebenaran, ada banyak tantangan yang ada di depan kita yang akan membuat kita kuat dan kita merasakan bahwa kita butuh Allah. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendakan hatinya yang kuat untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan sehingga dapat menghasilkan buah-buah roh. Kenapa katakan seperti itu? Karena dengan buah-buah roh itu orang bisa melihat sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap bertahan dalam iman. Pengharapan orang percaya dapat berdampak mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga di akhir lewat pelayanan dan tetap menjaga hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Paulus pernah melewati berbagai peristiwa yang sangat berbahaya. Ekstrim sekali kalau kita baca di Alkitab. Bahkan mengancam jiwanya. Tetapi semuanya itu tidak membuat dia sulit atau dia mundur dalam melayani Tuhan. Karena ketika kita membuat sebuah keputusan untuk melayani, itu ada tantangan, hambatan di depan kita yang akan membuat menguji kita. Kita akan maju giat melayani, tetap berusaha untuk mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Begitu juga seperti kita harus memiliki pengharapan yang benar dalam Tuhan. Ketika kita berharap pada Tuhan, ketika kita bersandar pada Tuhan, semua yang harus kita lewati, Tuhan akan campur tangan. Bapak Ibu terkasih, pengharapan adalah suatu proses. Penantian akan hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan. Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya berpegang pada sebuah pengharapan. Arti berpegang yaitu tahu ada pengharapan. Maksudnya sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Dia kuat imannya. Orang Kristen yang berpegang teguh pada pengharapan adalah orang yang bertekun menanti akan hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya terus-menerus dan menyatakan suatu tindakan keberadaan pengalaman yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Dia tidak gampang terpengaruh dengan berbagai kondisi yang dialaminya. Karena dia memiliki pengharapan Kristen yang mengalami proses yang terus dia jalani dan dia terus jalani bersama-sama dan bergantung sepenuhnya oleh pertolongan Roh. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat 1-6, itu jelas persekutuan Kristen di situ adanya keteguhan. Persekutuan Kristen orang yang berpegang teguh pada pengharapan. Persekutuan itu adalah hal bersekutu, perhimpunan, adanya kaitan orang-orang yang sama yaitu percaya dan bergantung kepada Tuhan. Tujuan persekutuan adalah apa? Memperkuat seorang dengan yang lain, mendorong seorang dengan yang lain, memberikan support, semangat, menyemangati yang satu dengan lain. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena lewat pertemuan ibadah kita akan dihibur, dikuatkan. Bahkan dalam sebuah persekutuan kita bisa berbagi pengalaman. Kalau satu gereja-gereja biasanya ada satu kesaksian bagaimana dia mengalami penyertaan Tuhan dan itu merupakan satu kekuatan yang bisa kita bagikan bersama-sama ketika kita beribadah. Dan itu akan melakukan satu pengalaman yang kebaikan bersama menunjukkan sukacita Kristus memberikan sebuah penerangan bagi kita. Secara khusus juga persekutuan juga memberikan Memberikan pemahaman yang benar bagi orang yang di sekitar kita, menguatkan
teman-teman tuh saudara seiman yang lemah. Bahkan belajar ada orang-orang yang kita melihat bisa orang itu bisa ya totalitas berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Gak lagi curhat pada orang lain. Karena jangan sampai curhat pada orang tempat yang salah. Sehingga bumbunya banyak. Yang terjadi apa? Tidak sesuai dengan harapan. Atau mencari kambing hitam. Ini yang sering terjadi. Jika masalah itu datang, kita mengkambing hitamkan orang lain. Sehingga masa itu akan menjadi melebar. Bukan tertuntaskan dengan baik. Bapak Ibu terkasih, Paulus mengingatkan persekutuan Kristen ditandai dengan saling memperhatikan di antara anggotanya. Di dalam Roma ayat 15 ayat 1 di situ Paulus berkata kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Intinya orang Kristen gak boleh egois, mentingin diri kita sendiri, tapi kita harus peduli dan peka pada orang sekitar kita. Paulus menggunakan istilah kuat, Paulus menggunakan istilah lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang-orang pada saat itu. Orang yang kuat menunjukkan pada iman, orang yang telah dewasa dalam Kristus akan kelihatan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu jemaat terkasih, hidup yang menjadi teladan adanya komitmen. Satu tekad semakin hari semakin setia kepada Tuhan, kepada sesama, peduli kehidupan pribadinya memiliki komunitas yang baik, yang sehat, perhatian kepada orang di sekitarnya, ada komitmen untuk memperbarui hidupnya, mengalami sebuah perubahan. Yang dulunya suka marah-marah, hobinya bergibah, menjadi orang yang sabar, bisa mengendalikan diri. Karena berbicara kasih bukan sebatas teori. Tapi adanya satu tindakan implementasi, adanya kemauan hidup berbagi bagi orang lain. Kita berdampak bagi orang lain. Paulus juga melanjutkan, perhatikanlah orang-orang yang lemah. Maksud Paulus dalam ayat ini adalah istilah lemah yaitu apa? Orang yang masih percaya kepada ritual, kebiasaan, tradisi, hukum, Taurat di dalam kehidupan rohaninya masih galau. Ciri hidup orang yang lemah diperhadapkan dengan apa? Sebuah tantangan. Dengan kehidupan belum yakin di dalam Kristus. Ada kata jangan-jangan. Masih muda terombang-ambing. Sehingga di dalam menjalani kehidupannya apa? Dia dipengaruhi orang-orang yang sekitarnya. Karena apa? Dia labil. Kita semua memiliki banyak pengalaman hidup dalam menghadapi sebuah tantangan. Persoalan hidup yang tidak pernah berakhir. Namun kita semua memiliki sebuah pengharapan dan iman sehingga tidak membuat kita undur dari Tuhan. Pembentukan rohani akan terjadi ketika kita mengalami masalah hidup. Keadaan apapun yang akan dialami baik penderitaan, tekanan, kesengsaraan, keputusasaan tidak akan memisahkan kita dengan Tuhan jika kita memiliki pengharapan yang benar dalam Bapak Ibu jemaat terkasih, ayo kita belajar sama-sama menjadi seorang murid yang terus belajar berubah. Semakin hari semakin baik, menerapkan perilaku Kristus dalam persekutuan di dalam pelayanan kita. Tidak mencari salah-salahnya orang dalam pelayanan, tapi saling mengingatkan, membangun. Kita menerapkan perilaku Kristus dalam persekutuan kita dalam pelayanan. Kenapa? Karena saat ini berada di bumi tercinta bernegara di Indonesia sebagai rakyat yang takut akan Tuhan. Sebagai rakyat yang taat perintah juga kepada aturan negara. Kita juga mentaati untuk membangun satu negara dengan yang lain. Meskipun apa kita hidup dapat menjalani seperti orang-orang Kristen yang lain. Bapak Ibu kasih tantangan pergumulan pasti ada. Bahkan saat di masa sulit, kita harus berpegang teguh pada pengharapan. BBM naik itu sudah menjadi bahan pusing orang banyak. Mungkin ibu-ibu rumah tangga sudah mulai berpikir, oh harga di pasar mahal. Itu adalah tantangan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai Kristus yang tetap berpegang teguh pada pengharapan hidup, bergantung kepada Tuhan, kita berpikir, kita berdoa, dan kita bertindak. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yang terus-menerus yang berproses semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan.
Di dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Ibu terkasih, di bagian ini kita diingatkan bahwa berpegang pada pengharapan adalah sikap optimis yang realistis dan bukan mimpi, tapi fakta. Jika kita memiliki hidup yang selalu percaya, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang indah dan baik menurut kata Tuhan, bukan kata kita. Bapak Ibu yang terkasih, semua peristiwa terjadi saat ini kita yakin semua dikontrol dalam kendali Tuhan. Kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita berharap berpegang teguh pada pengharapan di dalamnya. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini yang singkat dapat memberkati saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Renungan yang kita pelajari bersama, kita diajarkan semua bahwa kita harus menjadi teladan, bahwa kita harus selalu bersandar kepada Tuhan, bahwa kita harus mempunyai satu pengharapan yang jelas, bahwa kita bangga kita punya Allah yang hidup, yang senantiasa menopang kami semuanya. Berkati firman yang boleh kami dengar, tanamkan dalam hati kami, jadi kekuatan dalam kehidupan sehari-hari yang masih Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan berkati kami semua sepanjang hari dalam aktivitas kami hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami tidak sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.